Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan kami CBM 7 TV dalam acara Renja 2 atau Renungan Senja yang kedua untuk minggu ini. Ini hari Rabu 15 Desember 21 yang berjudul Selidiki Hatiku. Nah, apa artinya selidiki hatiku? Saya buka dulu firman Tuhan dari Amsal pasal 25 ayat 2 sampai 3. Kemuliaan Allah atau Elohim ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Saudaraku, banyak orang kadang tidak sadar apa yang diperbuatnya. Bisa saja perbuatan kita itu perbuatan yang baik, positif, tapi bisa juga perbuatan dosa, perbuatan yang menyakiti orang lain. Nah, dikatakan di sini, Tuhan memiliki kemuliaan merahasiakan sesuatu, ya. Nah, artinya Tuhan itulah sebenarnya yang menjadi raja, ya, yang mampu menyelidiki apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia. Nah, dengan pertolongan Tuhan, kita bisa menyelidiki hati kita, kita bisa mengubah hidup kita, karakter kita. Nah, kita akan menyerahkan kepada Bapak Supriyonggo dan Ibu Lydia tentang makna dari firman Tuhan yang sudah disampaikan hari Minggu yang lalu dalam soal selidiki hatiku. Silakan Ibu Lydia dan Pak Supriyonggo. Ya, saya lengkapi satu ayat lagi. Tadi pasal 25 ayat 2, sekarang ayat 3. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Ya, yang dimaksud seperti ini, saudara. Kenapa kita pakai dasar firman bahwa dua pasal ini sepertinya seakan-akan berlawanan, gitu ya. Yang satu mengatakan kita itu tidak bisa menyelami hati kita. Dan yang berikutnya adalah bahwa hati raja itu menyelidiki, ya, menyelidiki. Nah, yang dimaksud raja itu adalah kita semua, saudara. Nah, bagaimana kita bisa tahu kandungan hati kita? Bagaimana kita bisa tahu isi daripada kedalaman sifat-sifat kita? Ya, kalau kita sendiri tidak mengerti kandungannya. Nah, untuk mengetahui kandungan isi hati itu biasanya atau kebanyakan itu tuh hanya lewat masalah atau keadaan yang tertekan, yang dinamakan, kita sedang membahas tentang pemurnian. Jadi lewat pemurnian itu akan muncul sifat-sifat asli. Kita bisa melihat kadar iman juga, hubungan kita itu seperti apa dengan Tuhan, dengan adanya masalah-masalah yang kita alami. Seperti itu, ya kan Pak ya? Betul, saya tambahkan sedikit. Jadi tadi disebut Amsal 25 ayat 2, kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Jadi kalau saudara berdoa minta sesuatu atau diberikan hal yang lain, jangan pernah bertanya, karena ini rahasia Allah. Kemuliaan Allah itu di situ. Rahasia itu yang nanti waktu saudara temukan jawabnya, saudara akan terperangah. Ya, jadi tapi juga berkata kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi kalau Allah itu memberikan kita jalan yang susah, ataupun malah kemuliaan posisi, selidikilah hati. Mengapa Tuhan memberi saya begini? Mengapa saya harus menjalani penderitaan ini? Itulah, apakah masih ada yang kurang dalam hati saya yang masih perlu dibereskan. Itulah kemuliaan seorang raja. Jadi jangan bertanya mengapa Tuhan memberi, tapi selidikilah mengapa kok aku diberi hal demikian. Ya, itu yang membuat kita nanti bisa mengetahui rumput-rumput liar apakah yang masih ada dalam hati kita. Rumput yang ada dalam hati saya berbeda dengan Putri Malu yang ada di Ibu Lydia atau Ibu Gembala. Masing-masing mempunyai kelemahan sendiri, masing-masing mempunyai duri dalam daging. Ini yang perlu kita selidiki. Rumput apakah yang masih ada dalam hatiku kok aku diberi jalan seperti ini. Dan nanti kita
serahkan kembali kepada Tuhan untuk bertanya, Tuhan, kalau kita tidak tahu, kita bertanya, Tuhan, aku tidak tahu, tolong beritahu apa yang harus kulakukan. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit gini. Raja segala raja itu adalah Tuhan. Tapi karena kita anak raja, kita juga raja-raja. Amin. Kita anak raja juga menjadi raja, ya kan? Pangeran dan putri. Nah, oleh karena itu Tuhan yang merahasiakan. Dia tahu rancangan apa buat manusia, tapi dia rahasiakan supaya apa? Manusia ini bergerak, berkreativitas, bekerja, menyelidiki. Nah, kita menjadi orang mulia kalau kita selidiki. Jadi jangan diam aja, oh ini saya mengalami padang gurun, ya udah diam aja, terima aja, pasrah aja. Nah, tapi dengan adanya kita berjalan di padang gurun ini, segala daya upaya mulai diberdayakan. Pemikiran kita tujukan kepada Tuhan, perasaan kita. Nah, lalu disinilah kita mencari rahasia itu, datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan membukakan dengan murah hati. Dia akan menolong kita melihat seperti yang Bapak Priyogo bilang tadi. Oh, ada rumput liar, ada karat-karat. Nah, ini tujuannya. Jadi kita menjadi mulia apabila kita bisa mendapatkan rahasia itu. Berarti mendapatkan rahasia ini berarti datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kemarin juga disampaikan, ketika kita sedang mengalami padang gurun, ada muncul kekhawatiran, ya. Tuhan sedang melatih kita dari segala sisi. Nah, ini akan bisa di-sharekan lagi sama Ibu Lydia dan Pak Pri. Silakan Ibu Lydia. Pak Pri yang dari sepi kekhawatiran, rumput kekhawatiran Sudah mampu ya. Sudah sering ya. Nah, jadi begini saudara, mungkin seseorang tingkat kekhawatirannya tinggi sekali, ya kan, terutama mungkin ibu-ibu, ya kan. Oh, bagaimana? Oh, bagus. Disembunyikan aja, agak cool. Nah, itu saudara, kalau misalnya nggak pernah mengalami keadaan terjepit, nah itu nggak akan muncul itu kekhawatiran itu. Kalau semuanya fine-fine saja, Tidak ngerti nih. ya nggak ada yang dirisaukan seperti itu, saudara. Nah, makanya perlu ada satu keadaan yang tertekan gitu ya, untuk menguji semuanya. Apakah itu bisa terbakar, apakah itu akan tetap malah tambah kinclong, seperti itu ya Pak Priyogo. Ini kembali ke kekhawatiran tadi. Jadi kekhawatiran kita masing-masing itu berbeda. Ada yang khawatir nanti anak saya bisa jadi orang yang soleh atau enggak, yang bisa menurut jalan Tuhan atau enggak, apakah nanti mereka hidupnya menderita atau enggak, apakah sakit aku akan sembuh, ya, apakah usahaku akan berhasil. Itu kekhawatiran yang memang kalau muncul manusia itu secara natural. Tapi itulah, kalau kita ngaku kita percaya sama Tuhan, itu harusnya kan Tuhan jangan khawatir, jangan takut. Nah, Tuhan itu sengaja memberi masalah untuk memunculkan sampai ditekan, sampai kita kepepet, sehingga keluar rahasia di kita. Oh, ternyata saya itu takut jatuh, ya. Oh, oh, saya takut kalau miskin. Iya. Itu sengaja dikemukakan oleh Tuhan supaya kita tahu apa sih khawatir yang masih ada dalam yang tersembunyi. Supaya nanti kita menyelidiki yang tersembunyi, kita menyerahkan, oh Tuhan, aku ternyata mengaku masih takut akan jatuh miskin, hidup dalam penderitaan, nggak punya teman. Itu nanti kita sadar pada Tuhan, sehingga Roh Kudus nanti yang membakarnya, sehingga khawatir itu akan hilang. Intinya Alkitab ini semacam petunjuk dan teori, tapi harus ada prakteknya gitu ya. Nah, prakteknya itulah yang kita alami lewat padang gurun, sehingga kalau kenapa begini, oh coba ini, kenapa begini, oh coba ini. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita menemukan ya rumput-rumput liar di dalam hati kita. Seperti kemarin Bapak Pri dan Ibu Lydia katakan, rumput liar itu seperti kekhawatiran, ya, ketakutan, kemarahan. Nah, kita tidak akan pernah tahu kalau misalnya
nggak ada masalah. Kita bilang, wah aku nggak pernah khawatir, orang semuanya serba ada. Apa yang perlu dikhawatirkan? Mau mobil ada, mau rumah ada, mau ke rumah sakit ada, mau jalan-jalan ada, nggak perlu khawatir. Nah, Tuhan ingin menunjukkan, maka digoyang kadang, digoncang. Oh akhirnya, ternyata saya takut. Kalau nggak juga kita manusia ini kalau nggak menyelidiki hati, kita akan suka menghakimi orang lain. Okay. Kita akan senang, mudah marah melihat orang tidak sama dengan kita. Nah, orang yang bodoh, nah kadang-kala Pak ya, saya jujur ya Pak, saya mengaku diri saya ini cerdas dari kecil. Mengaku ya, pengaku-ngakuan gitu ya. Nah, sombong ya. Agak sombong ya. Nah, tetapi ada kalanya Pak, saya tiba-tiba dibawa Tuhan yang sederhana nggak bisa kupikirkan. Di sini kok dan gara-gara saya tidak mampu berpikir dan ada kerugian misalnya, ada sesuatu masalah yang terjadi dalam hidup saya maupun rumah tangga saya atau kata-kata saya. Disitulah saya menyadari, Tuhan, ternyata aku bukan orang yang cerdas. Jadi terima kasih Tuhan kalau Kau buat saya selama ini bisa berpikir. Itu sederhana loh Pak. Nah, jadi memang kekhawatiran yang muncul ini menjadi salah satu tuas pengungkit, memunculkan aslinya kita itu, memunculkan aslinya. Nah kemarin juga Bapak menyampaikan ada timbul kesadaran mengenali rumput liar dan mencabut dengan mencabutnya dengan cara datang kepada Tuhan. Gimana kira-kira prosesnya itu Bapak sama Ibu? Untuk setelah mengenali ada prosesnya, ada kesadaran, lalu mencabutnya datang dengan Tuhan, bagaimana? Ya biasanya begini, biasanya seperti tadi Bu Gembala bilang karunia itu kecerdasan. Saat kita dikasih masalah, pasti kita akan menggunakan kecerdasan kita. Iya. Oh, masa gini nggak bisa, ya kan? Makanya juga sekali terjadi, kamu mulai sombong, kamu nggak tahu kecerdasan itu aku berikan padamu. Tapi kadang-kadang kamu kok gitu aja nggak bisa sih, sepele gitu. Nah, itu membuat kita sombong. Makanya Tuhan suka menegur kita. Dan tadi kembali, mengapa orang takut? Karena setiap orang tuh kalau kita melihat gelombang, melihat diri kita sendiri yang begitu kecil, kita tahu sebetulnya siapa yang diri kita tadi. Kadang-kadang kalau kita lihat mengapa, maaf ya, menyinggung bapak-bapak yang merokok. Kan sebetulnya banyak orang yang bilang banyak, nggak semua ya. Merokok itu menyembunyikan nervousnya. Jadi kalau lagi masalah lebih banyak rokok. Padahal karena nggak tahu, kalau nggak ada rokok, wah bingung ketahuan ya kalau rokok. Padahal sebetulnya lagi mikir nih, apa yang harus saya lakukan. Nah, semacam itu. Jadi kita sebenarnya harus melihat bahwa diri kita itu bukannya pandai, bukannya nggak pandai, bukannya nggak punya apa-apa. Ya, memang punya atau nggak punya itu karunia Tuhan. Jadi kita kalau ada persoalan itu diminta Tuhan, datanglah membawa pada Tuhan, kamu melakukannya sendiri. Sekarang Tuhan begini, tak kalah kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan aku, tapi kita khawatir mulai ke dukun, mulai ke dokter pun karena melihat kalau bukan dokter ini nggak bisa. Tuhan kadang-kadang menghajar kita nggak sembuh-sembuh, ya. Tapi kadang-kadang kita datang pada Tuhan. Merasa pintar, merasa hebat, ngerti kedokteran. Betul, nanti kalau kita sembuh, nanti dikatakan, oh yang hebat itu dokternya, oh yang hebat itu kitanya. Tuhan kadang-kadang menegur kita dengan sampai kita berserah pada Tuhan, datang Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Pasrah bahwa baru Tuhan akan memberikan jalan supaya tahu ini pertolongan Tuhan, bukan dari dukun, bukan dari orang pandai. Meskipun akhirnya juga Tuhan misalnya menuntut kita lewat dokter, tapi kita akan ketemu dokter yang tepat, yang memberikan resep yang tepat, gitu ya Pak ya. Dan itu ada sarananya, dokter memberikan itu karena Tuhan memberi dia resep yang tepat untuk kita. Jadi jangan meninggikan dokter itu, kita membuat dia juga jatuh loh kalau memuja-muja itu. Ya. Dan memang saudaraku ya, kesembuhan kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan, nggak ada yang bisa sembuh. Meskipun uangmu banyak, kau bisa ke dokter yang hebat, ke luar negeri. Nah, tapi jangan lupa ada juga kesembuhan dari Tuhan.
totally karena mujizatnya. Nah, dengan membayar suatu harga, mau dimurnikan oleh Tuhan. Banyak penyakit timbul karena adanya tadi rumput-rumput liar. Mungkin Ibu Lydia bisa menjelaskan sebagai ahli botani ya, Ibu Lydia ini bagaimana rumput-rumput parasit bisa merusak ya. Jadi kalau parasitnya dicabut itu bisa menjadi sehat. Demikian juga secara rohani. Silakan Ibu Lydia sebagai ahli botani, coba rumput-rumput liar yang dicabut. Nah, kan di Alkitab itu dikatakan jangan mencabut sekarang. Yes. Gitu kan? Kenapa? Kok tidak boleh dicabut sekarang gitu? Dan tunggu nanti pada saat dipanen gitu kan? Ternyata itu apa saudara? Akar daripada ilalang itu tuh menyatu dengan sangat kuat, mengikat sebelah-sebelahnya, sehingga gandum pun juga ikut diikat akar-akarnya itu, sehingga pada saat Dia melilit ya, melilit ya, pada saat nanti kalau nyabutnya nggak hati-hati, ya nggak mungkin lah ya nyabut suruh 1 hektar suruh hati-hati seperti begitu ya, pasti akan tercabut juga itu gandum itu. Nah makanya jalan satu-satunya Tuhan bilang apa? Kumpulkanlah pada saat panen ya, kumpulkan diikat yang gandum sendiri, yang ilalang sendiri, kemudian gandum itu dimasukkan ke gudang dan ilalang itu dibakar. Demikian pula dengan itu saudara, tidak ada jalan lain hanya kecuali lewat keadaan yang tak enak itu saudara. Baru kita itu bisa mengerti, oh ini seperti apa sih. Kalau imannya kita itu nggak pernah teruji, ya kan? Kalau dalam keadaan enak-enak terus lah, ya gampang aja bilang amin, haleluya, puji Tuhan. Ya seperti gitu terus ya kan? tidak ada proses. Ya, tapi kalau dalam keadaan sakit misalnya atau jodoh nggak datang seperti itu, masih bisa nggak kita dengan wajah tertawa, dengan wajah yang bersinar, ada harapan Tuhan pasti akan menjawab semua pergumulan kita. Masih bisa nggak seperti itu saudara? Iman kita itu akan terasah seperti itu. Satu tanda itulah sebabnya kalau orang mencari emas di kali, itu emasnya kan nggak kinclok, masih buram, masih ada karat. Coba bayangin kalau setiap kali ambil bersih satu-satu, sampai kiamat di kali datanya cuma sedikit. Makanya diayak dulu, bisa menjadi emas ya. baru dipanasi. Itu karena tadi seperti lakat dan ilalang dikumpulin. Cara misalnya apa? Dipanasin 10 derajat, rumputnya rontok, 100 derajat kayunya kebakar, 200 derajat besinya leleh. Begitu prosesnya. Jadi dipisahnya itu dengan pemurnian api Roh Kudus. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi saudaraku, tekanan hidup atau padang gurun itu mendorong kita sebenarnya adalah untuk menyelidiki hati kita. Kalau kita sudah selidiki, memang ketika tekanan ada muncul tadi kekhawatiran, namun ketika itu timbullah kesadaran bagi kita mengenali rumput liar. Dan seperti Bapak Prionggo katakan tadi saudaraku, ketika orang mencari emas pun misalnya di sungai, nggak mungkin dia pungut satu-satu, tapi diraup dulu banyak, baru disaring. Itu pun nanti untuk mencuci, nggak mungkin satu-satu dikorek-korek seperti untuk memurnikan, tapi harus dibakar di dalam api, maka muncullah yang murni. Saudaraku, apapun masalah yang sedang saudara hadapi hari ini, ingat, itu tujuannya agar engkau menyelidiki hatimu. Bukalah Alkitab ini setiap hari. Lewat firman ini kau akan paham siapa dirimu sebenarnya di hadapan Tuhan. Lebih cepat paham dan lebih cepat bertindak untuk meninggalkan dosa, cabut semua rumput-rumput liar itu dari hidupmu. Maka mujizat-mujizat, berkat-berkat Tuhan lebih cepat juga bisa datang dalam kehidupanmu. Karena Tuhan tidak pernah merancang ya hidup yang jahat buat kita, tapi merancangkan hidup yang penuh damai dan kesejahteraan. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa ya. Besok sore masih ada renjang ketiga. Kita akan jumpa lagi di dalam renjang ketiga tentang yang inti dari teranglah terangmu. God bless you.